guys, welcome back again Rap in sini. So guys, di video kali ini admin akan membahas 9 hewan paling jago dalam physical distancing guys. Berdasarkan himbauan pemerintah guys, di masa normal ini kita sebagai masyarakat diminta untuk tetap menerapkan physical distancing guys, atau jaga jarak fisik antar individu. Hal ini guys terus menerus digaungkan pemerintah sejak sekitar Februari lalu guys. Supaya apa? Ya, upaya ini guys dilakukan pemerintah untuk kalian-kalian ini juga guys. Upaya tersebut untuk menekan laju penularan COVID-19 di Indonesia guys, dan di dunia tentunya. Meski di masa new normal ini guys, kita diberi kelonggaran dalam beraktivitas di luar rumah. Tapi guys, kita tetap dihimbau untuk menerapkan protokol-protokol kesehatan di masa pandemi ini guys. Tapi guys, ternyata prinsip physical distancing ini guys juga telah dianut oleh beberapa spesies hewan. Mereka terbiasa hidup secara soliter dan mandiri guys. Tapi bukan jomblo kayak kalian loh guys. Sehingga bagi hewan-hewan ini guys, tak bertemu dengan sesamanya bukanlah masalah yang sulit guys. Ingin tahu hewan apa saja guys yang jago bila diminta physical distancing? Langsung saja guys, berikut 9 hewan paling jago dalam physical distancing. Oke guys, admin di sini sebelum ke daftar yang pertama jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya guys agar kita dapat berbagi informasi menarik dan unik yang ada di dunia ini. Oke guys, selamat menonton. Wheel 52. Berenang di lautan luas seorang diri guys. Whale 52 atau paus 52 ini dijuluki sebagai hewan paling kesepian di dunia guys. Jadi guys, bagi kalian yang jomblo-jomblo ini bisa tenang guys. Kenapa? Kalian gak sendirian loh. Dan pastinya guys, kalian gak sekesepian paus ini guys. So bersyukur guys. Dan apa penyebab paus ini bisa menyendiri guys? Ternyata guys, sementara paus lain berkomunikasi di frekuensi 15 Hz, paus yang satu ini guys berkomunikasi pada frekuensi 52 Hz. Jadi ada miskomunikasi gitu lah guys simpelnya. So itulah guys yang menyebabkan mereka kesepian. Whale 52 ini guys tak bisa berkomunikasi dengan paus lain, walaupun mereka juga menginginkannya loh guys. Mereka pun selalu ditemukan dalam keadaan sendirian guys, tanpa teman di sisinya. Platypus. Hewan unik yang berasal dari benua Australia ini guys juga dikenal sebagai hewan yang soliter atau hewan yang suka menyendiri gitulah guys. Yang unik lagi dari hewan ini guys, ternyata Platypus adalah salah satu mamalia yang bertelur. Ya, bertelur guys. Bukan melahirkan seperti mamalia pada umumnya, unik bukan. Dan cara reproduksi semacam ini guys disebut juga ovovivipar. Hewan ovovivipar ini guys banyak menghabiskan waktunya di dasar sungai atau danau. Sehingga untuk bertemu dengan hewan lain atau sesamanya juga kecil guys. Platypus bahkan tak ragu loh guys untuk menghabiskan umurnya seorang diri. Dan hanya sebagian yang memutuskan untuk hidup berdampingan guys dengan pasangannya. Ada gak yang mau jadi kayak Platypus itu guys? Bayi Platypus pun hanya tinggal bersama ibunya selama beberapa bulan loh guys, sebelum akhirnya menjalani hidupnya sendiri. Mungkin guys, yang kalian tahu dari sloth ini adalah gerakannya yang lambat bukan? Tapi guys, tak hanya lambat, sloth juga merupakan makhluk yang penyendiri loh guys. Kamu tidak pernah mendapatinya berkumpul bukan? Dilansir dari Animal Wizard, mereka hanya menemui sesamanya ketika akan kawin guys. Di samping itu guys, mereka hanya tinggal di pepohonan dan berdiam diri sendirian. Sigu. Hewan yang dikenal dengan aroma yang menyengatnya ini guys, ternyata suka menyendiri loh guys. Kenapa? Ternyata hal ini ada hubungannya dengan bau mereka guys. BTW nih guys, sigu mengeluarkan sejenis gas yang bau busuk itu dari kelenjar khusus yang terdapat di sekitar anusnya loh guys. Kelenjar tersebut menghasilkan bau yang mengandung sulfur, metil, dan butinol. Dan bau tersebut guys berfungsi sebagai alat pertahanan diri bagi sigu terhadap predatornya guys. Dan bahkan kalian pun guys, sebagai manusia yang budiman, juga tak akan mau terkena semprotan bau sigu bukan?
So guys, seperti yang kalian tahu, jagung akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap ketika merasa terancam. Agar tidak mengganggu satu sama lain guys, maka mereka pun memutuskan untuk hidup sendirian guys. Kecuali di saat mereka sedang bermigrasi. Jadi, apa yang kita pelajari dari jagung ini guys? Intinya, jangan suka ketut sembarangan gitulah guys. Koala. Guys, pernah gak kalian melihat gerombolan koala? Tidak bukan? Meskipun Mimin tahu, kalian ngelihatnya cuma di TV sama di internet doang bukan? Bukan di benua Australia langsung, tapi gak apa-apa kok guys, admin juga sama. Kenapa? Itu karena hewan endemik Australia ini guys, memiliki sifat soliter. Mereka sangat menyukai me time guys di atas pohon, dengan beristirahat dan mengunyah dedaunan eukaliptus kesukaan koala. Tapi tak hanya itu guys, koala juga termasuk hewan yang teritorial. Artinya, mereka tak suka jika ada hewan lain yang masuk ke dalam area yang ditandainya guys. Jangan coba-coba mendekat ya guys, biarkan dia menikmati kesendiriannya guys. Penyu laut. Walaupun dapat hidup hingga ratusan tahun guys, ternyata penyu laut tidak memiliki banyak teman loh. Mereka lebih senang menyendiri guys. Waktu untuk penyu laut berinteraksi dengan penyu lainnya hanyalah saat musim kawin guys, dan saat sedang bermigrasi saja. Dilansir dari laman The Guardian, penyu betina bahkan tidak pernah mengasuh anaknya sama sekali loh guys. Mereka akan meninggalkan telurnya terkubur begitu saja di daratan dan membiarkan bayinya menetas dan hidup sendiri guys. So guys, ternyata penyu laut sudah strong semenjak masih dalam bentuk telur guys. Leopard salju. Leopard salju atau snowman leopard adalah predator penyendiri guys. Istilah kekiniannya sih solo player gitulah guys dia. Sudah terlalu pro dia guys. Tak seperti spesies kucing besar lainnya guys, yang suka berburu dengan cara berkelompok. Leopard salju lebih senang membagi hasil buruannya untuk dirinya sendiri guys. Losdo lah pokoknya. Dan itu juga guys yang menjadi alasan kenapa mereka termasuk hewan yang hampir punah guys. Jelas saja guys, karena tak ada siapapun yang membantunya ketika mereka berhadapan dengan bahaya guys. Beruang kutub. Ya guys, kamu bisa menyebut beruang kutub ini sebagai makhluk yang antisosial guys. Kenapa? Ya, karena mereka benar-benar tak suka berinteraksi dengan hewan lain guys, dan bahkan sesamanya. Terlebih lagi, beruang kutub ini guys, tinggalnya itu di kutub, yang populasinya sangat minim guys. Dan beruang kutub guys, hanya akan bertemu dengan satu sama lain di saat pada musim kawin guys. Beruang jantan dan betina akan menghabiskan waktu maksimal seminggu lah guys. Setelah itu, sang betina akan mengandung, melahirkan, dan mengasuh anaknya hanya selama beberapa bulan saja guys. Badak hitam. Badak hitam, terutama yang jantan guys, dapat digolongkan menjadi makhluk paling soliter di dunia fauna guys. Kenapa? Dilansir dari Dodo, mereka sangatlah teritorial guys. Mereka tak mau ada badak lain ataupun hewan lain yang mendekati wilayahnya guys, yang ditandai dengan urin serta kotorannya guys. Tak hanya itu loh guys, badak hitam juga dikenal dengan keagresifannya guys, sehingga tak ada yang berani musiknya. Kalian gimana guys? Berani? Coba, berani? Oke guys, admin di sini terima kasih telah menonton video ini. Apabila kalian suka dengan konten-konten dari channel Cap Panda ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys, agar kalian tidak sampai ketinggalan video-video terbaru dari channel Cap Panda ini. Oke guys, sampai bertemu di konten berikutnya. See you, bye-bye.